Nah, jadi kita mulai aja, kita cerita sedikit bahwa alat base kita ini di apa ya sudah ada lebih kurang 5.000 Genki Center ya di eh, ada di Tiongkok ya kalau nggak salah saya seperti itu info yang didapat. Lanjut Pak Erik, kita bisa cerita sedikit apa sih Genki ini gitu. Jadi teman-teman Genki ini keunikan pertamanya ini terapi algoritma kernel yang memberi jaminan kemanjuran 4 dalam 1. Jadi udah dites jutaan kali. Jadi ada pertanyaan kemarin, apa sih algoritma kernel ini? Jadi ini masuknya seperti sistem komputer AI teman-teman. Ya, jadi tugas utamanya adalah mengatur, kemudian memodulasi dan mengontrol frekuensi. Jadi intensitas biologisnya yang bioelektrik itu disesuaikan, dialirkan ke tubuh pasien secara dinamis. Jadi dia tergantung daripada listrik tubuh kita. Jadi tiap-tiap orang tuh punya bioelektrik yang berbeda-beda ya. Jadi dia disesuaikan. Itulah kenapa dia menggunakan terapi di seperti algoritma kernel ya. Jadi sangat manjur 4 dalam 1 yang sudah dipatenkan. Lanjut Pak Erik. Jadi terapi ini berbasis teknologi teman-teman. Kalau menurut saya memang ini adalah mesin yang luar biasa karena dia dapat nggak perlu kita mahir, dia sangat apa ya nggak perlu sekolah jadi fisioterapis atau benar-benar yang belajarnya itu sampai lama, ikut pelatihan yang lama itu nggak perlu karena memang sangat canggih. Kemudian distandarisasi secara nasional, mudah diajarkan, duplikasi secara instan, 2-3 hari kayak pelatihannya 1 harian, kemudian kita tinggal kalau kita invest, tinggal nanti orang yang sponsor kita, yang mengcoaching kita, mementorin kita, sampai kita bisa expert dan melakukan tindakan terhadap pasien. Kemudian bisa 3 pelanggan sekaligus dengan adanya 3 channel dan ada 8 jenis terapi yang bisa kita kerjakan ya seperti itu. Kemudian pendekatannya holistik, jadi kombinasi antara mesin base, hidrogen, suplemen, dan juga kita bisa mengajarkan pasien kita latihan-latihan di rumah, stretching dan segala macam agar mereka bisa baik hasil daripada terapinya. Selanjutnya, keunikan, nah energi dalam tubuh kita ini menstimulasi. Jadi teman-teman, dia bekerjanya di jalur meridian ya. Jadi buat teman-teman saya kalau tahu ini adalah perpaduan antara uh, akupuntur, tuina, kemudian bekam dan satu lagi moksibusi ya. Jadi dia menyebabkan rangsangan pada saraf tepi, aliran listriknya menyebar ke sistem saraf pusat dan memproduksi endorfin untuk meringankan rasa nyeri. Nah, frekuensi 30 dan 60 Hz. Nah, kalau 60 Hz ini dia nanti bisa dilihat di situ ya, low sama high. Kalau high 60 Hz kuning dia, kalau low warnanya biru dia yang rendahnya frekuensinya. Nah, ini akan secara otomatis dia akan berubah di dalam sekitar 61 menit ya, sekitar 1 menit gitu dia berubah. Jadi 60 Hz dia cari kemana sumbatan-sumbatan yang ada sampai jauh ya di sekitar elektroda yang kita letakkan. Kemudian kalau 30 Hz dia mampu menembus sampai ke jaringan yang berada di mana elektroda itu berada. Nah, seperti itu. Lanjut. Dia memiliki 3 elektroda. Ada props yang seperti ini, padat, berat, dia tuh kayak batu ya, kayak keramik. Batu lah saya bilang, jadi dia membersihkan kotoran, menghilangkan gumpalan, dan melembutkan pembuluh darah ya. Jadi lancar. Kemudian sikat bentuknya sisir untuk relaksasi otot, juga sering ke kepala. Nah, sekarang banyak juga teman-teman saya lihat beberapa teman yang memang sudah luar biasa menggunakan ini sebagai apa ya untuk skoliosis, juga untuk otot ya, merilekskan otot ya. Jadi untuk ini slimming juga menggunakan ini. Kemudian ada yang kecil,
Elektroda kecil ini opsional ya, terpisah, tidak berada di dalam satu paket. Dia untuk membersihkan kotoran, menghilangkan kuman, melembutkan. Ini bagus banget kita gunakan dengan apa namanya krem massage ya, seperti itu. Untuk wajah juga bagus. Lanjut. Ini 4 kekuatannya. Kekuatan pertama adalah penetrasi, dia bisa menembus. Kita taruh di kulit, dia menembus sampai ke otot, lapisan otot, dan dia bisa menarik ya tulang ya. Jadi bahkan ada apa namanya, pasien bilang baru kali ini ada satu terapi itu yang rasanya itu ngeresap sampai ke tulang gitu ya. Jadi seperti tadi kita lihat videonya Mbak Erika, retensinya jadi sangat tinggi ya. Jadi eh, selalu ada repeat order biasanya kalau orang udah merasakan kekuatan base ini. Kedua, dia punya kekuatan menyebar. Jadi dia meningkatkan keselarasan antara sel yang memberikan efek relaksasi. Jadi dia menyebar ke organ-organ yang terdekat. Lanjut. Kemudian ada kekuatan ekstrak, meningkatkan metabolisme, mengeluarkan keringat, racun ya, toksin-toksin. Jadi biasanya ada yang berkeringat, ada yang bersendawa, ada yang gatal-gatal, ada yang buang angin, di situ kentut ya, apa kakinya dingin ya, itu adalah dia mengeluarkan toksin. Biasanya kadang-kadang kelihatan apa ya, kayak sendawa paling sering ya kalau masuk angin berat. Dan kekuatan gerak, dia untuk keselarasan sendi, otot, ligamen, dan tulang. Lanjut. Ini adalah 8 jenis fisioterapi atau tindakan terapi yang bisa kita lakukan. Mulai dari kepala sampai ke seluruh tubuh ya, kepala, leher, pundak, perut, perut itu kayak beker ya, low beker lain lagi, seperti itu kaki, seluruh tubuh, pelangsingan, intimate ya, banyak sekali. Teman-teman mungkin kalau memang sudah invest itu wajib ada namanya buku panduan. Di situ buku panduan itu kita bisa lihat jenis apa aja penyakit yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu kuliah jadi dokter, capek-capek gitu ya. Kalau memang kita ingin melakukan pelayanan, ternyata ini bisa dilakukan hanya dengan belajar dan kemudian banyak latihan, dan kita bisa banyak membantu orang ya. Lanjut. Ini manfaatnya. Dia bekerja di meridian, ya, ada 12 meridian di tubuh kita. Dia membersihkan titik-titik yang ada di meridian agar chi kita menjadi lancar ya, jadi energi kita menjadi baik. Kemudian meningkatkan sirkulasi darah kita, meningkatkan sirkulasi darah mikro ya, melebarkan pembuluh darah. Itu berasa banget tuh sirkulasi mikro nih, langsung gatal-gatal ya, lancar aliran darah, meringankan nyeri otot dan kekakuan sendi, dan membersihkan berbagai sumbatan di dalam tubuh ya. Jadi kalau ada nggak nyaman di daerah-daerah yang ada di bagian tubuh, itu bisa langsung dia bantu ya. Jadi kayak kemarin saya nggak nyaman di daerah sini, seperti saya ada ngangkat sesuatu yang plastik kantongan gitu. Jadi saya cukup gengki aja di sini, satu kali alhamdulillah udah nggak ada lagi rasa sakitnya. Lanjut. Kemudian membuang racun dalam tubuh ya, lemak. Ini kalau kita pakai itu di intensitas di atas 4 ya. Kalau saya di atas 4 itu berasa itu dalam gitu. Kayak kena gitu ke visceral fat ya, ke lemak organnya itu perasaan saya. Dan saya pernah pakai rutin pada masa itu, kemudian saya cek tanpa saya ada makan-makan suplemen yang sifatnya membakar lemak, itu memang visceral fat saya turun 1 poin. Saya cek ya dengan alat pemeriksaan alat untuk lemak tubuh. Kemudian dia pemulihan otot untuk orang yang sprain, keseleo, tegang otot segala macam, itu sangat membantu. Insomnia, kita udah banyak banget testimoni insomnia. Sebelum kita menggunakan hidrogen, kita menggunakan dulu kita menggunakan mesin BES ya di titik-titik tertentu untuk relax di malam hari ya. Dulu sebelum ada kacamata hidrogen,
saya sering sekali tidur dengan elektroda kecil saya taruh di titik ini dan langsung rileks dan tertidur seperti itu. Nah, anti penuaan ini meningkatkan energi dan kita lihatlah semua bagaimana leader-leader kita yang sepertinya muda terus ya. Bukan jadi penuaan itu sebenarnya bukan hanya kerutan atau apa bukan, tapi kita lihat aja dia punya energi, dia lihat otak ya, otak sebenarnya organ yang paling tua ya. Kita lihat macam mana mereka lebih fresh ya, lebih setiap tahun kita jumpa para senior-senior di dalam Elkenian ini itu makin muda, makin fresh ya kalau saya lihat di dalam trip-tripnya. Setuju nggak teman-teman bahwa senior-senior kita semua kelihatan jauh lebih muda, lebih energik dan lebih fit ya. Kemudian dia mengatur sistem besar yaitu endokrin dan melindungi organ tubuh kita. Lanjut. Nah, ini bestinya teman-teman. Ini adalah satu krim yang dia hanya bisa berteman sama ini. Setuju kan? Setuju untuk tidak menggunakan yang lainnya ya seperti itu. Karena apa? Karena ingat teman-teman, bisnis ini adalah bisnis duplikasi ya. Apa yang kita buat, maka tim kita akan melakukan hal yang sama. Kalau kita menggunakan sesuatu yang selain dari krim ginseng itu akan terduplikasi. Jadi ini adalah setahun, saya bilang sih saya setahun, hampir setahun setengah yang ada di bisnis ini dan saya merasa saya luar biasa mencintai krim ginseng ini juga. Bahkan anak-anak yang kayak misalnya anak saya kemarin jatuh ya dari motor tapi nggak apa-apa cuman kayak lututnya aja gitu kelihatan agak cedera dia khawatir dengan mengenai tulang anak-anak nggak tahu saya bilang kalau kena tulang patah nggak bisa jalan jadi kami lakukan cuman mau dipakai krim ginseng aja alhamdulillah langsung kayak nyaman gitu aliran darahnya jadi lancar ya seperti itu jadi luar biasa krim ginseng ini untuk bestinya daripada mesin best Genki kita lanjut ini terbuat dari ginseng merah ya umurnya 6 tahun, kemudian dia dipadu lagi dengan ada minyak akar jahe, kemudian chamomile yang membuat lebih rileks ya. Chamomile ini memang uh, uh, apa ya? Kalau kita lihat ada teh chamomile ya dijual mahal itu dari Dilmah itu saya lihat di pasaran itu untuk lebih rileks, lebih stres. Nah, kita maaf-maaf chamomile kita jadikan minyak ya gitu luar biasa gitu. Orang sibuk beli teh kita udah punya yang sesuatu bikin kita jadi rileks ya. Kemudian almond ini mewah-mewah sekali isi ingredients daripada krim ginseng kita. Jadi kalau kita nggak anggap ini suatu yang premium, wah sayang sekali ya. Kita bisa sarankan pada pasien-pasien paket khususnya seperti Dokter Eva untuk mereka beli satu tube untuk digunakan di rumah pada saat di sela-sela mereka tidak hadir ke praktek kita. Lanjut. Nah, ini juga sekarang ada menjadi bestinya si best ya. Jadi sekarang kalau terapi pasien nggak seru hanya dengan menggunakan best aja, harus dikasih ini mesin inhaler hidrogen. Teman-teman, dulu kita merasa sudah puas dengan menggunakan mesin best saja. Ternyata begitu kita lakukan terapinya berbarengan, hasilnya luar biasa. Saya jujur di awal lebih mudah menerima mesin BES dibanding inhaler hidrogen. Harus dipelajari dulu tentang inhaler ini, dicari apa sih keistimewaannya. Karena jujur pada masa itu mencobanya 30 menit itu nggak berasa apa-apa. Makanya sekarang saya kalau mau cobakan orang minimal 1 jam dan lebih enak mencobakannya langsung di kacamata ya teman-teman. Karena ini adalah punya 3 paten juga untuk desainnya, untuk apa namanya PEM-nya ya proton exchange membran-nya dan juga untuk pemisahan uap dan airnya. Nah, dia punya sifat 4 pasti sifat yang dasar yang
research oleh ilmuwan adalah antioksidan yang selektif ya, ya menyasar hanya radikal bebas yang berbahaya ya teman-teman. Perlu ingat bahwa radikal bebas ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menyerang bakteri, virus seperti itu. Tapi ada radikal bebas yang berbahaya yang bisa menyebabkan Parkinson ya, kemudian menyebabkan demensia, itu yang disasarnya ya. Kedua, dia punya sifat anti-inflamasi, anti radang yang secara sepaketnya kalau dia ada punya sifat anti radang pasti dia punya sifat ini ya anti nyeri gitu ya. Kemudian teman-teman dia juga punya sifat anti alergi ya untuk yang rinitis. Tadi kita dengar banyak sekali anak-anak kata Dokter Eva ada paket hidrogen. Saya juga sekarang sedang apa ya senang untuk menerima paket-paket hidrogen karena apa di luar keluarganya pakai hidrogen, di dalam kita pakaikan Genki dan hidrogen. Itu kenapa saya sarankan kalau serius menjalani bisnis ini, investlah satu lagi mesin hidrogen. Untuk apa? Untuk orang yang nggak sakit ya. Dan ternyata mereka lebih rileks. Karena di rumah sakit juga teman-teman, pada saat saya menjadi direktur rumah sakit, saya selalu prioritas program-program sebagai penghasilan tambahan dari rumah sakit di luar BPJS adalah program-program yang mengarah kepada pengantar atau keluarga pasien ya. Contohnya seperti pemeriksaan sebelum pernikahan ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan tindakan-tindakan apa namanya kegiatan untuk menambah satu mesin untuk keluarga pasien rileks di luar ruang terapi ya, dan itu cuan ya. Bayangkan kalau kita bikin aja misalnya 100.000 per 60 menit dia ada nemani sekitar 1,5 jam, udah dapat 150.000, mesinnya daripada dianggurin udah menghasilkan uang ya, luar biasa. Nah ini terapinya 450 sampai 1 juta per hari, hitung aja berapa kita bisa dapat per hari ya. Dan tentu ini nggak otomatis ya teman-teman, kayak Bu dok saya kok udah invest tapi kok nggak dapat pasien ya. Itu balik lagi ke Bapak Ibu bagaimana marketing ya teman-teman, karena jujur secanggih apapun alat yang dimiliki oleh kita, kalau kita nggak lakukan marketing yang dengan mudah membangun personal branding di sosial media dan belajar bagaimana caranya, kemudian kita juga bisa menggunakan iklan-iklan yang ada disupport oleh company untuk pengaturannya ya. Nanti bisa hubungi tim IT di Jakarta atau di Medan untuk iklan ya, dan iklan namanya juga iklan sama kayak jualan. Anda butuh kesabaran dan untuk mendapatkan terapi ya. Paling enak adalah kita di personal branding kita. Lanjut. Nah ini beberapa testimoni teman-teman. Aduh saya nggak usah cerita testimoni. Kayaknya semua yang ada di sini udah tahu bahwa Genki itu luar biasa. Setuju kan teman-teman? Kalau setuju bisa ketik Genki luar biasa ya. Lanjut testimoni lagi. Nih testimoni. Waduh nih lanjut banyak lagi untuk tulang belakang. Ini di TikTok banyak ya teman-teman. Kalau mau lihat bagaimana testimoni luar biasa ya. Genki lanjut Dokter Wiwin. Nah, ini akuisisi pelanggan ya. Mitra kita disupport benar bagaimana ada terapi bisa terapi bisnis atau terapi untuk mencari pasien ya. Jadi nih lihat Genki luar biasa udah pada tergengki-gengki nih semuanya. Ya, jadi sangat mudah bagi kita untuk menjalankan bisnis. Kita sudah lihat Miss Pang ada share ada berapa mitra ya yang sudah menggunakan dalam 1 tahun ya. Saya juga nggak pernah nyangka ternyata saya sudah ada 16 mitra yang membuka Genki Center, selain daripada yang invest untuk digunakan secara keluarga, untuk keluarga mereka, kesehatan keluarga ya. Lanjut. Nah ini Miss Pang menyiapkan ada, ini dari company ya, kita lihat ada TikTok untuk hidrogen dan untuk base ya. Jadi kalau kita butuh apa sih, misalnya kita mau cerita sama teman kita yang anaknya
Atau dia gini, dia dokter deh. Dokter kan suka kali bukti klinis, studi klinis. Masuk aja ke Pangminfa Hidrogen, kemudian lihat itu ada playlist studi klinis hidrogen, klik ada berapa di situ video-video terkait studi klinis, share aja ke dia. Oke, cari di playlist ada apa aja. Kemudian untuk di base juga, kalau kita lagi cerita sama teman kita yang sakit lutut bisa dicari di sini. Ada apa lagi? Ada di insomnia, ada di sini. Ada mau invest teman kita dokter misalnya yang prospek bukan dokter nih, susah. Gimana susah banget nih dokter meyakinkan dokter. Cari aja di sini. Teman-teman juga banyak yang ini, yang non dokter bisa memprospek dokter ya, luar biasa ya, banyak sekali. Oke, lanjut. Lanjut Pak Eri. Oh, terima kasih. Kita sudah sampai di puncaknya. Oke, teman-teman. Jika ada yang mau bertanya, silakan tanya jawab. Saya akan berusaha membantu. Nanti dari teman-teman lain juga. Pak Eri, silakan Pak Eri. Ini dok, nih mau tanya nih sebenarnya nih, dokter kan sebenarnya awalnya juga mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini mungkin ada yang baru pertama kali ikut kita punya acara OPP, mungkin masih pengen tahu tentang Genki. Kan tadi dokter ini sendiri kan sebenarnya backgroundnya adalah sebenarnya salah satu direktur rumah sakit di mana kita tahu bahwa kalau kira birokrasi kan kalau ada alat kesehatan pasti kan dokter kan harus tahu dia spesifikasi seperti apa, istilahnya bukan tipe orang yang oke, saya percaya, gitu nggak? Pasti kan harus coba, kemudian dia seperti apa alatnya, apakah dia benar-benar mempunyai efek untuk bisa membantu kesehatan. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri sebenarnya sebagai seorang praktisi kesehatan juga, kemudian dari segi manajemen rumah sakit juga, sebenarnya melihat Genki itu awalnya dan akhirnya bisa tertarik itu sebenarnya gimana, dok ceritanya? Ya, saya sebenarnya udah di bulan Juni masih sebagai direktur sudah ditawarkan oleh Bu Heriani ya untuk kayak gini. Kak lihat dong ada alat yang aku lihat untuk terapi kan seperti gitu kan. Bagus karena beliau adalah seorang fisioterapi ya Pak Erik ya. Terus saya bilang sorry belum ada waktu. Sampai akhirnya saya sudah tidak bekerja lagi di bulan Agustus lah awal kan. Kemudian September itu karena dia terus cerita, saya tahu Heriani adalah orang yang gimana ya, sahabat yang saya tahu dia kalau ngomong benar gitu ya. Jadi, oh nggak apa-apa kita coba aja, kita lihat ya, kita lihat. Nah, setelah saya lihat alat itu, saya belum lihat alat itu canggih Pak Erik. Biasa aja gitu, B aja saya lihatnya. Saya juga nggak terlalu lama, nggak saya perhatikan gitu ya. Biasalah, kadang-kadang dokter tuh kan agak chin up gitu ya untuk sesuatu hal yang sifatnya medis, apalagi kayak lebih banyak ke testimoni ya. Kita dokter-dokter tuh selalu ya seperti gitu karena sifatnya memang analyze ya, selalu analisa-analisa. Nah di Genki ini kemudian setelah pulang suami saya bilang agak enak gitu kan. Tapi saya cari tentang Genki ini terus tanpa sepengetahuan Heriani adalah 1 bulan saya cari di TikTok. Saya cari apa sih Genki, apa sih Genki, saya cari di Google, di TikTok kayak gitu kan. Saya cari beberapa orang yang bercerita tentang Genki dan banyaknya testimoni gitu ya. Karena dulu untuk cari dokter itu ada cuma satu dokter Adrian, saya lihatin juga videonya gitu kan. Oke, saya simpan. Sampai akhirnya saya tuh memutuskan gini Pak Erik, saya waktu itu mau bekerja di rumah sakit juga di manajemen, tapi kayak nggak cocok salary-nya gitu sama saya. Jadi saya pikir, oh kecil banget gitu salary yang mau ditawarkan sama rumah sakit di Medan. Terus saya berpikir untuk buka praktek kan. Saya lihat 3 kali suami saya ini kok kayak enak ya gitu ya. Terus akhirnya saya bilang sama Heriani, nih kakak coba. Nah pada saat saya dicoba, disitulah saya baru tahu sensasinya. Waktu itu Bu Tati yang menggengki saya. 1 kali Bu Tati gengki, saya rasakan sensasinya dan saya langsung enak tidur. Nah, itu luar biasa karena saya insomnia bertahun-tahun Pak Erik. Nah, di hari saya terapi, besoknya nggak terapi, saya tidur nyenyak juga. Jadi di situ nggak ada diceritakan, saya nggak begitu menangkap bahwa ini cerita di Ci, ini akan melancarkan Ci, nggak ada pada masa itu. Sampai akhirnya saya berpikir, ih hebat juga alat ini ya. Terus
Bu Tati jelaskan sama saya gini, saya tanya, Bu, alat ini bisa untuk apa aja? Terus Bu Tati tunjukin, bisa ini dok, bisa ini. Begitu saya tengok bisa slimming, bisa untuk wajah, di situ saya langsung berpikir ini cuan, gitu aja. Ini cuan. Karena mindset saya mau mencari bisnis yang bisa bukan fokus hanya satu orang, tapi bisa fokus ke si pengantarnya, anaknya. Saya bisa cerita. Jadi kalau yang sakit itu nenek, nanti anak yang ngantar, saya bisa tembak anaknya untuk wajahnya, saya bisa tembak untuk pengencangan tubuhnya, seperti itu. Jadi saya pikir satu alat ini bisa ngena ke seluruh keluarga. Nah, jadi itulah yang bikin saya kayaknya aku harus invest, aku harus pakai ini di praktek, dan ini mudah menurut saya, eh, ya bisa digunakan, mudah kali belajarnya gitu. Dan hasilnya nyata. Saya Nah, jujur waktu itu saya sempat ke Pineng, saya belajar dengan salah satu guru di sana, dan saya lihat langsung bagaimana begitu dibuka di titik belakang, mulut Bapak itu yang miring langsung ada perubahan. Nah, di situ semakin saya amazed, dan saya, wah nggak salah lagi, ini alat yang aku pilih untuk menolong orang. Saya waktu itu belum tahu bisnisnya. oke. Gitu deh. Berarti awalnya kan berarti kan bukan tipe yang gampang percaya bisa dibilang gitu ya dokter ya. Enggak, Jadi benar-benar riset dulu seperti apa alatnya. Karena kan gini loh dok, di pasaran atau di market kita kan sebenarnya sekarang alat kesehatan tuh banyak, bener gak dok? betul. Di rumah sakit, di tempat fisioterapi kan juga banyak, apalagi kita tahu kan Genki ini sekarang sudah banyak juga dipakai di beberapa rumah sakit di Indonesia. Nah, dari segi pengalaman dokter sebagai seorang manajemen juga, kemudian tenaga medis juga, sebenarnya yang akhirnya apa sih sebenarnya yang membedakan Genki ini dengan alat-alat kesehatan? Semua kan alat kesehatan baik, betul nggak dok? Semua alat kesehatan baik. Apa yang benar-benar akhirnya yang membedakan alat Genki ini akhirnya saya ambil, saya pakai. Ini bukan hanya menguntungkan dari segi bisnis, tapi manfaat untuk kesehatannya itu ternyata emang ada dan berbeda dengan alat kesehatan yang ada di market. Ya, jujur saya pada saat saya pernah menjadi PPK ya, waktu itu Pimpro lah untuk Alkes ya, saya belum pernah beli alat yang untuk terapi ya, belum pernah. Saya lebih ke penggunaan-penggunaan alat-alat untuk eh, apa kayak alat-alat yang seperti mendiagnosa, seperti gitulah ya. Jadi kalau misalnya untuk terapi ini, kenapa saya bilang ini eh, layak itu, karena it works, memang dia bekerja. Saya amazed gitu kan pada saat dikerjakan di badan saya gitu. Saya ngerasakan sensasinya diletakkan sini tuh nyaman. Terus begitu dia ke kaki itu jadi kayak ringan di lutut, di belakang lutut itu. Terus saya di wajah saya rasa mata saya itu langsung enak, ringan kepala. Jadi saya pikir it works. Alat ini memang dibanding dengan alat terapi yang saya tahu dari zaman saya koas sampai sekarang nggak ada perubahan gitu, sehingga saya tahu bahwa oh ini jadi solusi gitu. Karena memang Bu Heriani pada masa itu mencari mencari alat ini karena dari zaman dia apa dulu, dari zaman dia menjadi seorang fisioterapi sekitar 20 tahun yang lalu, itu itu memang betul-betul alat itu nggak ada berubah gitu. Jadi ini memang benar-benar mana Pak Erik ya? Halo. Ya, ya Bu, lanjut Bu, ada Bu. Jadi memang benar-benar alat ini langsung bekerja gitu loh Pak Erik. Jadi benar-benar memang ada hasil, Ada hasil. benar-benar iya. Ya, jadi kita bisa memperpendek masa penyembuhan, itulah kesimpulan yang saya dapatkan. Jadi kalau orang fisioterapi berbulan-bulan, kita bisa pendek kayak kata dokter tadi. 10 hari kita paketkan, datang dia setiap hari, dia pulih gitu, ada perbaikan, belum belum pulih 100%, tapi ada perbaikan. Dan saraf kejepit, rata-rata keluarga saya, ponakan saya yang sakit pinggang lah ya, belum ada MRI, 3 kali itu bisa pulih sekitar 80% gitu. Jadi Nah, memang ada diperpendeknya masa penyembuhan, itu yang membuat saya betul-betul takjub dengan hasilnya pada masa itu. nah, ini juga saya mau tanya tadi kan dokter bilang ada keluarga juga saraf kejepit nih. Jadi saya penasaran nih.
Ini tadi awalnya itu gimana dokter bisa, saya mau coba nih buat keluarga saya secara kejepit. Kadang-kadang kan kita kan buat coba keluarga sendiri yakin kan ya. Coba nggak dan Iya, akhirnya betul. it works berhasil. Apakah sudah memang wah kok bisa hebat bisa berhasil dan istilahnya kan kalau secara kejepit kan juga bukan untuk pengobatan atau penyembuhan itu kan bukan dalam waktu singkat betul nggak dok? Itu Betul. gimana ceritanya dokter dan apakah mudah menggunakannya? Apalagi kan dokter juga kan ini kan sesuatu yang baru dan berbeda dengan medis dengan TCM dan setelah pengguna itu menurut dokter itu mudah kah atau sangat-sangat mudah atau gimana? Ya, jadi jujur pada saat saya sudah merasakan, kemudian saya kan mau praktis nih kan, saya praktis ke suami saya, ke anak saya, ke suami saya, ke anak saya sampai 10 kali saya, karena saya kan tahu kan bahwa pengulangan membuat kita menjadi ahli ya gitu. Ya, repetition make an expert gitu ya, buat kita ahli gitu. Jadi begitu saya udah buat ke suami anak, dan saya merasakan khasiatnya, suami saya, gengki saya, juga saya merasakan enakan, saya berani masuk ke grup-grup keluarga, ke grup keluarga saya, ya saya, halo teman-teman, atau apa, woi aku punya alat nih, kami kayak orang Medan, woi aku punya alat nih di praktekku gitu, datanglah, alat apa, terapi, ini bu, apa bu, ini kah, ini segala macam, datanglah mereka satu-satu, untuk apa, untuk nyeri, untuk ini segala macam, datanglah mereka satu-satu, saya diskon, enak, ini 3 kali ya, ini 3 kali, ini udah sekali aja, udah, alhamdulillah. Saya selalu memanfaatkan momen keluarga yang percaya sama saya. Nah gitu. Nah setelah itu mulai ke teman saya masuk ke grup teman-teman SMP saya. Karena apa? Kenapa saya pilih teman SMP? Saya berteman lama dengan mereka, mereka tahu pribadi saya, sifat saya. Jadi ya, saya bilang datang ya, dan itu datang. 2 orang pertama datang, terus ada lagi 3 orang dan teman SMP. Nah, jadi mulai masuk teman kuliah agak susah Pak Erik, karena sebagian besar dokter kan. Teman kuliah agak susah, hampir setahun baru mereka datang deh. Susah, soalnya mereka dokter. Saya manfaatkan momen-momen orang. Nah, begitu selesai itu semua, ini boleh tanya sama Bu Heriani, saya bilang, Ani, udah sembuh semua nih keluarga kakak, gimana nih? Ayo ngiklan ke kantor kak. Jadi saya ngiklan terapi. Nah, itulah. Dari iklan terapi itu, seminggu Oke. pasien saya 40. Emis kan? Seminggu Wah, 40. Wow. minggu 40, ada 7, ada 8 sehari gitu kan. Wah, sampai saya bilang luar biasa gitu. Itu dari semua dari waktu itu belum main TikTok tuh, masih di Facebook. Nah, jadi di situ saya semakin yakin bahwa alat ini benar-benar bisa membantu. Jadi dimulailah di bulan Maret ketemu Miss Pang, terus saya ngiklan saya baru tahu ada yang ngiklan cari mitra di bulan Maret, dan alhamdulillah saya dapat dokternya dari situ. Saya Oh, dapat 2 dokter dari iklan saya, dari iklan. iklan Facebook, Dokter Anthony dan Dokter Yulinda. Dan itu awalnya nggak kenal sama sekali berarti. Gak kenal, gak kenal sama sekali. Baru di bulan Mei saya dapat Dokter Esra. Nah, 3 orang dokter Oh, itu semua saya dapat dari Facebook iklan, dan kami sekarang kayak keluarga, kayak udah kayak oke. keluarga lah, kayak adik kakak gitu. Wah, Padahal luar. kami hanya orang asing yang kenalnya dari ini boleh apa? Boleh tanya dokter sampai Bu Meli heran. Loh, jadi jumpa dokter Linda dari mana? Dari Facebook saya bilang. Ya, Luar akrab sama biasa. keluarganya, semua kita benar-benar udah kayak keluarga. Setahun kemudian baru ada dokter Risa, dokter Wiwit, itu dokter Risa adik kelas saya, baru ketemu dokter Wiwit satu angkatan sama saya. Kemudian ada dokter Budi, itu memang benar-benar teman. Oke, dan mereka Karena semua memang dokter susah ngajak teman itu betul. susah. Jadi saya luar biasa kalau ada orang yang baru pakai sebulan, 2 bulan, ada teman dokternya yang langsung invest, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi yang dari saya tangkap sebenarnya tenaga-tenaga medis seperti dokter pun sebenarnya mereka setelah dikenalkan coba mereka bisa yakin. Saya yakin. Yakin loh. Karena dokter kan manusia juga, Perik. Dia punya radang juga di badannya. Justru malah yang seumuran saya itu malah makin banyak yang punya radang, Pak Erik. Diabetes, hipertensi, itu teman saya rata-rata seperti gitu. Radang, dan ya saya sebenarnya ya udah ntar tunggu aja gitu. Kayak berapa tahun lagi kau lihat
aku sehat, kau udah mulai sakit gitu kalau nggak closing. Jadi intinya sebenarnya kalau dari poin saya lihat sebenarnya dokter bahwa alat ini sebenarnya memang terbukti dan kita tidak perlu takut untuk mengenalkan kepada orang. Nggak usah pede aja, karena dia bekerja sama kita. Saya prinsipnya satu, saya bilang sama tim, kita nggak overclaim, kita nggak nipu, kita nggak bohong. Alat ini memang bagus. Buat saat ini, alat ini yang tercanggih, saya bilang. Buat saat ini, in this moment kan, eh, hidrogen itu terapi yang luar biasa. Mesin bioelektrik, kita belum ada saingannya di Indonesia. Kita punya company yang sudah 31 tahun, kita punya after sales yang luar biasa, kita punya tim manajemen company yang luar biasa, so kita mesti pede gitu. Pede, cara untuk pede harus dipakai untuk diri Betul. kita. Kayak saya lihat ya ini apa gengki wajahnya itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita pede dengan produk yang kita rekomendasikan ke orang ya, betul nggak? Betul. Tapi Ini saya sepakat. kita nggak bohong, Iya, kita nggak bohong-bohong. Kita memang betul. benar-benar tahu Saya alat sepakat. ini luar biasa. Hidrogen juga luar biasa. Jadi saya sepakat dengan dokter bahwa kita ini pede karena kita tidak bohongin orang, kita tidak overclaim, dan alat ini memang terbukti dan kita tidak perlu malu untuk share ke siapapun tentang manfaat Genki. Setuju, Ka- Pak Erik. Karena Setuju. tenaga medis pun juga akhirnya mengakui bahwa ini pun juga memang terbukti manfaatnya. Ya, Nah, ini mau saya tanya kalau untuk income setelah dengan terapi Genki ini dibandingkan dulu. Kira-kira gimana, Dok? income saya ya Satu bulan berapa, Dok? Dari terapi. Kalau boleh udah nggak usah dibocorkan. ditanya lah. Pokoknya kalau tiap hari gini, saya cuma bilang gini, eh punya pengeluaran harian itu udah biasa, ya. Pengeluaran harian itu udah so pasti kita pengeluaran harian. Kita Gojek, GoFood, ngopi segala macam. Tapi gimana caranya kita bisa punya pendapat penghasilan harian? Itu yang harus kita pikirkan. Dan Genki memberikan kita penghasilan harian setiap hari, ya. Jadi jangan pernah tolak pasien. Saya selalu kalau ditanya, dok bisa Genki bisa untuk ini bisa. Saya bilang aja bisa dulu, bisa. Yang penting dia datang. Bisa, Betul. ya kan Febri? Dari dulu kami sama Febri, pokoknya kalau ada Bu ini Genki bisa gini, bisa datang aja gitu. Karena bayangkan kalau kita ngerjain kiri kanan nih, saya kan punya dua bed nih kiri kanan ini kebetulan saya di ruang terapi saya. Itu kalau satu aja nyeri dengan hidrogen kan 250 lah, let's say kan, 1 jam kan. Sebelah sini suami istri udah gopek itu, betul nggak? Jadi satu pasien berapa, dokter biasanya? 250 aja kita 250. kasih Itu satu pasien. saya boleh tahu nggak? empat Satu puluh hari. menit, 40 Oke. menit ya, Satu sesi orang 40 200. menit, back care aja lah. Oke, satu orang dua Janganlah, ratus lima stroke puluh nggak ribu. boleh gitu. Kalau Satu orang back dua care ratus dua lima ratus lima puluh ribu. puluh kan, Oke, berarti maksimal sehari pernah berapa pasien, dok? 14, Hah? 16, 16 orang? ya 8 perempuan, 8 laki-laki. Berarti 16 orang kali 250 ribu, satu hari 4 juta pernah. Pernah. Luar biasa. Dan ditambah lagi belum itu iklan dari FB Ads. Ya, jadi maksudnya eh, kita pernah di fase luar biasa pasien itu kita sampai pakai 3 tempat tidur pernah. Itu Bu Wow. Heriani sampai saya kadang-kadang minta bantuan dulu, Nek, apa kan call a friend. Sini banyak banget nih pasien hari ini saya bilang. Ya, jadi sekarang ya alhamdulillah kita bisa berbagi ya. Sekarang saya senang udah banyak teman-teman yang semuanya punya pasien setiap hari ya. Oke, Jadi luar biasa. memang ya luar biasa Genki ini luar biasa manfaatkanlah momennya karena apa ya ada alat secanggih apapun di rumah kita, kalau kita nggak pernah teriak-teriak kasih tahu bahwa aku punya alat canggih, aku punya alat, orang nggak bakal tahu, betul nggak? So teriak-teriaknya ya di story WhatsApp, di TikTok, di apalagi Facebook ya. Saya sekarang lebih suka main di story WhatsApp.
Oke, jadi luar Nah, biasa. Jadi, nah ini ada pertanyaan terakhir dok. Ada yang tanya dia nanya kalau tadi yang stroke apa untuk ya? pasien stroke ya, untuk pasien stroke itu baiknya berapa kali diwajibkan untuk terapi? Karena dari awal mungkin belum terasa perubahannya. Dari pengalaman dokter sendiri gimana? Nah, saya justru belajar banyak dari Dokter Eva ya. Dokter Eva itu luar biasa. Saya waktu dia cerita setiap hari pasien tuh ambil paket 10 hari. Jadi tanya Eva buat setiap hari deh. Iya, setiap hari Kak katanya. Dulu suruh datang tiap hari karena dulu aku puntur juga setiap hari loh Kak. Jadi sekarang saya pasien Genki misalnya dia di bawah 6 bulan kejadian serangannya, itu saya bilang, Bu, ini terapi setiap hari, nanti untuk hasilnya bagus dan ada perubahan, itu sama 10 hari paketnya. Saya sampaikan. Um, Terus, di mana dok bayar di awal? Udah gini aja, Ibu bayar aja dulu 1 kali, terus nanti pasien, bapak, atau ibu, atau nenek yang sakit, tanya, nyaman nggak dia dengan Genki? Dia kan pasti udah terapi entah kemana-mana nih, ya kan? Dia datang ke kita jangan bayar dulu hari ini terapi aja dulu, bayar per kali datang aja, nanti rasakan, besok datang lagi, biar saya buka. Kenapa perlu datang setiap hari? Karena prosesnya sedang terjadi di dalam otak, saya harus masukkan hidrogen setiap hari, dihirup Bapak agar tembus ke otak dan membersihkan semua toksin-toksin racun-racun di dalam otak agar Bapak bisa pemulihan cepat dan tidak terjadi serangan kedua dalam waktu dekat yang akan memperburuk kondisi. Nah, dengan cara berbicara seperti itu, oh baik dokter, baik, baik, gitu. Jadi saya suruh datang setiap hari selama 10 hari dan memang hasilnya luar biasa. Setiap bulan sekarang saya baru pulang nih, udah hampir jalan 2 minggu kan. Kemarin dapat baru kemarin dapat 1 paket stroke ya seperti itu. Ya, gitulah. Dan ini ada lagi yang mau ngambil pakai stroke lagi seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita sebulan dapat 5 paket stroke, maka kita dapat 15 juta dalam 1 bulan. Betul nggak? Kalau kita bikin Betul. 3 juta. 15 juta itu kita bisa dapat 5 pasien setiap hari dan itu selesai dalam 10 hari. Jadi ya, alhamdulillah itu namanya rezeki ya. Berbisnis juga dengan cara smart dan bagaimana caranya? Ya kita pede, pede aja. Ibu ingat bahwa tujuan daripada pemulihan stroke adalah neuroplastisitas ya teman-teman. Nah itu saya sampaikan. Adalah bagaimana kita mengingatkan otak kembali dan membuat jalur jalan baru. Jadi bukan kita merasa rangsang itu untuk dia ini. Jadi supaya otaknya ingat aja bahwa tangannya pernah gini ya, seperti itu ya. Jadi pandai-pandailah berbicara, berkomunikasi dan pede aja. Intinya pede aja. Kita nggak nipu orang kok. Oke, ini saya suka. Kita tidak nipu orang, betul. Ya, kita Oke. nggak nipu. Kerjaan kita kerjaan yang kata Cikgu Vion kerja pahala. Oke, luar biasa. Jadi terima kasih Dr. Viza untuk sharingnya ini luar biasa. Banyak Aduh. manfaat yang kita dapatkan. Jadi intinya adalah pertama kita harus cerita kepada orang lain, jangan hanya buat diri kita sendiri. Karena alat ini memang sudah terbukti manfaatnya. Jadi dari kemudian kita bisa marketingkan, bisa dari FB Ads dan itu sudah banyak iklannya. Jadi yang penting pasti intinya adalah kita bisa bantu orang dengan alat ini dan kita juga bisa mendapatkan income. Itu juga yang utama untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Ya, Karena orang lain sehat, tapi kita tidak sehat, income-nya juga nanti kita yang tidak sehat. Betul nggak, Dok? betul. Oke, Dan sekali lagi. satu Ya, lagi tambahin dan duplikasikan income-nya ke tim kita. nah Kita itu udah saya pernah setuju. ngerasain dapat 2 juta sehari, kita mesti duplikasikan sama tim kita karena sukses rame-rame itu enak kan? Ke Guangzhou rame-rame itu Betul. enak loh gitu. Setuju. Ini timnya Dokter Hafiza pasti senang nih. Ini ke Bu Febri juga kayaknya lagi di chat nih, lagi nunggu pasien juga banyak sekali. Dokter Yulia juga. Wah ini luar biasa sekali. Berikan aplaus yang luar Semuanya. biasa untuk Dokter Hafiza. Thank you. Ya, rame-rame. Thank you Mbak Dewi semua, Dokter Yulia. Thank you Oke, jadi semuanya. luar biasa Bapak Ibu semua.